Oke Google, mitigasi gempa bumi, apa yang harus dilakukan? Gempa dapat terjadi kapan saja dan tidak bisa diprediksi. Untuk itu, penting memahami langkah siaga bencana dalam menghadapi gempa bumi. Oh jadi gitu ya. Tapi apa saja langkah mitigasi yang harus dilakukan? Sebelum terjadi gempa bumi, perhatikan daerah rawan gempa bumi di sekitar. Kenali jalur evakuasi di lingkungan rumah atau kantor. Siapkan tas siaga bencana. Saat terjadi gempa bumi, jika berada di dalam bangunan, berlindung di bawah meja untuk menghindari reruntuhan. Gunakan tangga darurat untuk evakuasi keluar. Ikuti instruksi evakuasi petugas keamanan. Saat terjadi gempa bumi, jika berada di luar bangunan, perhatikan tempat berpijak. Hindari berdiri dekat tiang pohon atau bangunan yang rawan roboh. Jika sedang berkendara, keluar turun dan menjauh dari mobil. Jauhi area pantai untuk menghindari bahaya tsunami. Hindari area yang mungkin terjadi longsoran. Setelah terjadi gempa bumi, tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Perhatikan reruntuhan yang membahayakan pada saat evakuasi. Ikuti instruksi dan informasi resmi dari pihak berwenang. Wah, kayaknya nanti malam ada Piala Dunia deh. Qatar lawan Ekuador kalau nggak salah. Coba gue cek dulu. Nah, kan bener jam 11. Ya yaudah, nanti aku bangun deh jam 11. Aduh, pengen minum lagi. Ambil minum dulu. Ada gempa apa ya? Aduh, gempa. Gempa. Sul, kenapa kamu kok kelihatan capek sih? Barusan ada gempa, emang kamu nggak tahu? Emang ada gempa? Nggak tahu loh, soalnya aku habis dari warung nih beli jajan. Ya ini beneran, gempanya lumayan besar. Ya udah sini, cari tempat aman dulu. Emang ada gempa? Oh iya, besar gempa. Malah nggak terasa. Kamu terasa kapan? Terus gimana? Tapi aku tahu cara-cara menyembunyikan diri. Aku kan melihat ke sini. Kita harus bisa mengantisipasi saat gempa belum terjadi atau pragempa, mengetahui cara menyelamatkan diri pada saat gempa terjadi, dan cara bertahan diri setelah gempa terjadi atau pasca gempa. Mari kita mulai saat gempa belum terjadi. Pertama, perhatikan dan perbaiki konstruksi bangunan. Sandarkan lemari pada dinding dan jauhkan dari kasur atau sofa. Begitu pula dengan barang-barang yang digantungkan. Letakkan barang-barang yang besar dan berat di bagian bawah, sedangkan barang mudah pecah dan mudah terbakar berada di tempat rendah dan tertutup. Persiapkan wadah khusus berisi barang-barang seperti kotak P3K, senter, radio, lilin, dan baterai cadangan.
Selalu simpan nomor-nomor penting seperti BPBD, SAR, pemadam kebakaran, polisi, dan rumah sakit. Jika keseharian Anda di kantor, sekolah, atau instansi lainnya, maka kenalilah tempat tersebut dengan mencari tangga darurat dan pintu keluar. Lalu, apa yang akan kita lakukan bila gempa terjadi? Yang terpenting di saat gempa terjadi adalah tetap tenang, cari aman. Bila kita panik, maka tindakan yang kita lakukan akan menjadi kacau. Saat gempa terjadi, berlindunglah di bawah meja. Pastikan untuk menggenggam kaki meja. Jika tidak ada meja di dekat Anda, ambil benda yang dapat melindungi kepala Anda. Jauhi jendela dan lemari agar tidak menimpa Anda. Jika gempa sudah reda, segera keluar menuju tanah lapang. Bila Anda berada di pantai, segera jauhi garis pantai menuju ke titik evakuasi. Jika berada di dataran tinggi, segera jauhi tempat yang rawan longsor. Jika berada di dalam gedung, jangan turun menggunakan lift atau elevator. Gunakan tangga darurat. Jika sedang berkendara, segeralah menepi. Namun, hindari menepi di bawah jembatan, bawah tiang listrik, atau pohon. Setelah gempa mereda atau pasca gempa, segeralah kembali pada keluarga atau orang terdekat Anda. Juga, selalu waspada akan gempa susulan. Dan selalu mencari segala informasi tentang gempa melalui radio, televisi, ataupun media lain. Dengan upaya yang kita lakukan tadi, maka kita dapat mengurangi angka kematian akibat gempa. Dan ingat, semua tindakan tadi dapat kita lakukan bila kita tetap tenang, cari aman. Kalian udah tahu kan